Saya pikir saya sudah memiliki kehidupan yang sempurna. Istri cantik, karir cemerlang, dan ibu kandung yang tinggal bersama kami. Tapi, di balik pintu rumah yang megah ini, ada rahasia gelap yang jauh lebih kotor dari sampah. Setiap kali saya pergi kerja, istri saya, Elisa, berubah menjadi monster. Ia tidak memanggil ibu saya, Ibu. Ia memanggilnya, Bibi. Ia memaksanya menjadi pembantu di rumahnya sendiri. Makanan ibu diganti nasi dingin. Punggung ibu remuk karena disuruh mencuci pakaian dalam istri saya dengan tangan. Saya buta. Saya tertipu oleh senyum dan air mata palsunya. Hingga saya memutuskan memasang mata bisu, kamera tersembunyi, untuk mencari kebenaran yang tidak bisa dibantah. Dan apa yang saya saksikan? Klimaks penghinaan. Istri saya memaksa ibu kandung saya berlutut. Mencium kakinya sebagai syarat agar ibu saya diizinkan makan satu suap nasi dingin. Dunia saya hancur. Saksikan detik-detik tertangkap basah dan reaksi saya. Keputusan apa yang saya ambil? Auto cerai? Tonton kisah lengkap pengkhianatan ini sampai akhir. Selamat datang di channel Kisahku. Tempat di mana kisah-kisah penuh makna dan inspirasi dari berbagai penjuru dunia yang hadir untuk menyentuh hati. Di sini, kamu akan menemukan cerita tentang semangat, keteguhan, dan kekuatan manusia dalam menghadapi kenyataan hidup. Klik tombol berlangganan dan aktifkan notifikasi, supaya kamu nggak ketinggalan kisah terbaru dari kami. Jangan lupa tulis di kolom komentar dari mana kamu berasal. Dan tentu saja, siapkan dulu secangkir kopi dan pisang goreng, karena setiap kisah layak dinikmati dengan hangat. Like, subscribe, dan komentar kamu sangat berarti bagi kami. Dukungan kecil darimu membantu channel Kisahku terus tumbuh dan menghadirkan lebih banyak kisah luar biasa. Pukul 8 pagi, Senin. Kedatangan Ibu Kartika. Udara pagi Jakarta yang dingin dan berdebu, seolah menyambut kebahagiaan sempurna yang terpancar dari rumah minimalis modern milik Rizky. Di usianya yang baru menginjak kepala 3, Rizky telah mencapai segalanya. Posisi manajer senior di perusahaan multinasional, istri yang cantik dan keibuan, dan kini, kehadiran sosok paling penting dalam hidupnya, ibunya, Ibu Kartika. Masya Allah, Bu, rumah ini terasa lengkap sekarang, kata Rizky, memeluk ibunya erat. Aroma minyak kayu putih dan kain batik yang lembut, selalu mengingatkannya pada masa kecil yang hangat. Ibu Kartika tersenyum tipis. Wajahnya yang dulu berseri kini sedikit pucat, sisa dari penyakit jantung ringan yang membuatnya harus tinggal lebih dekat dengan Rizky untuk memudahkan pengawasan. Iya, Nak, Ibu senang sekali. Elisa sudah menyiapkan kamar yang indah, jawab Ibu Kartika, suaranya terdengar sedikit lelah. Di samping mereka berdiri Elisa. Sosok wanita ramping dengan rambut tergerai sempurna. Ia mengenakan celemek modis dan membawa nampan berisi teh herbal hangat. Senyumnya begitu tulus dan memikat, membuat mata Rizky berkaca-kaca karena rasa syukur. Tentu saja, Bu, ini rumah Ibu juga. Elisa sudah berjanji pada Mas Rizky untuk merawat ibu sebaik mungkin, ujar Elisa, meletakkan nampan dan memeluk Ibu Kartika dengan penuh kasih sayang. Ibu tenang saja. Mulai sekarang, Ibu fokus istirahat dan makan yang enak-enak, ya. Rizky merasa lega tak terkira. Kekhawatiran tentang ibunya yang tinggal sendirian di kota lain kini sirna. Ia memiliki istri yang sempurna, yang tak hanya mencintainya, tetapi juga menyayangi ibunya seperti ibu kandungnya sendiri. Pukul 10 pagi. Di balik pintu kamar. 2 jam kemudian, Rizky harus berangkat kerja. Perpisahan itu selalu sulit, tetapi tanggung jawab profesionalnya sangat besar. Saya berangkat dulu, Bu. Ada rapat penting pagi ini. Jangan sungkan minta apapun pada Elisa. Dia sudah cuti sehari khusus untuk menemani ibu. Pesan Rizky, mengecup kening ibunya. Hati-hati, Nak. Jangan terlalu keras bekerja, balas Ibu Kartika, menatap kepergian putranya dengan tatapan yang sedikit berbeda, terlalu cepat beranjak, terlalu banyak kelegaan saat Rizky menjauh. Begitu pintu utama tertutup, dan suara mesin mobil Rizky menghilang di ujung jalan, suasana di rumah itu berubah drastis, seperti lampu sorot yang tiba-tiba dimatikan. Elisa, yang baru saja memasang wajah penuh perhatian, menarik tangannya dari bahu Ibu Kartika. Senyumnya lenyap, digantikan oleh tatapan dingin dan tajam yang membuat Ibu Kartika refleks mundur selangkah.
Sekarang, mari kita bicara jujur, Bibi Kartika, kata Elisa, suaranya mendesis, tanpa lagi intonasi lembut yang ia gunakan di depan Rizky. Ibu Kartika terkejut mendengar perubahan panggilan itu. Elisa, kenapa kamu memanggil ibu seperti itu? Elisa menyilangkan tangan di dada. Panggilan itu lebih sesuai. Saya tidak butuh dua ibu di rumah ini. Perlu kamu ingat, kamu ada di sini untuk diurus oleh anakmu, bukan untuk merajai rumahku. Dan karena kamu tinggal di sini, kamu punya tanggung jawab. Elisa menunjuk ke sudut ruang tamu yang berdebu tipis. Ruang tamu itu harus kinclong sebelum siang. Lantai dapur berminyak, dan pakaian di keranjang itu sudah menumpuk. Jangan berharap kamu hanya duduk-duduk di sofa mahal itu. Paham? Ibu Kartika merasa darahnya berdesir karena penghinaan, tetapi ia segera menenangkan diri. Ia tidak ingin memicu pertengkaran yang akan membuat Rizky khawatir. Baik, Elisa. Ibu akan bantu membersihkan sebisanya, jawab Ibu Kartika pelan, mengambil sapu yang teronggok di dekat lemari. Elisa hanya menyeringai puas. Bagus. Jangan sampai ada debu. Aku paling benci debu. Ingat, Bibi Kartika, kita berdua yang tahu perjanjian ini. Kalau sampai Rizky tahu, dia pasti akan marah padamu karena mengganggu ketenangan rumah tangga kami. Pukul 2 siang. Kecurigaan yang ditolak logika. Di kantor, Rizky sedang istirahat makan siang. Ia mengirim pesan kepada Elisa. Bagaimana ibu? Sudah minum obat dan makan? Balasan Elisa datang cepat. Sudah, sayang. Ibu sehat dan sudah makan dengan lahap. Kita tadi ngobrol banyak di taman. Aku sedang membantunya menyiapkan teh herbal untuk sore nanti. Pesan itu disertai selfie Elisa yang tersenyum lebar bersama Ibu Kartika. Dalam foto itu, Ibu Kartika memang tersenyum, tetapi matanya terlihat sedikit kosong. Rizky merasa ada yang janggal. Ia memutuskan menelepon ibunya. Halo, Bu? Lagi apa? Tanya Rizky. Suara Ibu Kartika terdengar jauh dan agak terengah-engah. Oh, Nak, Ibu lagi? Lagi sibuk, Nak. Ibu lagi menyusun barang-barang di kamar. Tiba-tiba, Rizky mendengar suara klik keras, seperti ada benda berat yang jatuh. Lalu, suara Elisa yang terdengar teredam, cepat angkat keranjang itu. Bibi, jangan pura-pura sakit. Ibu Kartika langsung memutus sambungan telepon. Rizky menatap ponselnya dengan cemas. Menyusun barang? Kenapa terdengar seperti ibuku sedang mengangkat beban berat? Dan suara Elisa yang samar tadi, jangan pura-pura sakit. Apakah itu hanya halusinasinya saja? Beberapa detik kemudian, Elisa menelepon balik. Maaf, sayang, tadi ibu tidak sengaja menekan tombol end call. Dia panik. Tadi aku cuma bilang, jangan pura-pura lupa, Bu. Keranjang baju kotor itu harus segera diangkat ke ruang cuci. Jelas Elisa, suaranya kembali lembut dan meyakinkan. Ibu memang sering lupa, sayang. Jangan terlalu dipikirkan. Ayo fokus kerjamu. Logika Rizky kembali mengambil alih. Tentu saja, Elisa benar. Ibu memang sudah tua dan pelupa. Elisa tidak mungkin sejahat itu. Rizky menghela napas, menepis rasa gelisah yang baru saja muncul. Ia tidak tahu bahwa keranjang pakaian kotor yang dimaksud Elisa bukanlah keranjang biasa, melainkan keranjang cucian 5 hari yang beratnya bisa membuat punggung orang tua membungkuk. 1 minggu kemudian, pola baru yang menyiksa. 1 minggu berlalu sejak Ibu Kartika tinggal di rumah Rizky dan Elisa. Pola harian yang menyiksa telah terbentuk. Setiap pagi, sebelum jam 7, Ibu Kartika harus menyelesaikan sarapan untuk Rizky dan Elisa. Begitu Rizky mencium kening ibunya dan berangkat kerja, suasana rumah langsung berubah. Ibu Kartika tidak lagi diizinkan duduk di ruang keluarga. Ia diperintahkan untuk segera memulai tugas hariannya yang tidak pernah habis. Punggung Ibu Kartika terasa semakin kaku, dan penyakit jantungnya sering terasa menusuk-nusuk karena kelelahan. Namun, setiap kali Rizky bertanya, Ibu Kartika selalu tersenyum getir. Ibu hanya menyesuaikan diri, Nak. Ibu harus banyak bergerak agar sehat, jawabnya, sambil menyembunyikan telapak tangan yang memerah karena deterjen keras dan sikat kamar mandi. Rizky menerima penjelasan itu sebagai kebenaran,
bangga karena ibunya terlihat lebih aktif. Ia sering memuji Elisa, "Istriku memang yang terbaik. Ibu terlihat jauh lebih sehat sejak kamu yang urus." Pujian itu adalah bensin bagi api kesombongan Elisa. Panggilan pemicu, penghinaan di depan tamu. Puncak penghinaan terselubung terjadi pada Sabtu sore. Elisa mengadakan acara kumpul-kumpul kecil dengan beberapa teman sosialitanya. Ibu Kartika, yang baru selesai menyiram taman dan merapikan halaman belakang, masuk ke dapur untuk minum. Ia masih mengenakan daster lusuh dan bau tanah. "Ya ampun, siapa ini?" tanya Laras, teman Elisa, dengan nada mencibir sambil menatap Ibu Kartika dari atas ke bawah. Elisa segera memasang wajah menyesal yang dibuat-buat. "Oh, ini Bibi Kartika," kata Elisa, menekankan kata "Bibi" dengan senyum palsu yang manis sekali. "Dia sudah lama membantu keluarga kami. Karena akhir-akhir ini aku sibuk mengurus rumah dan Mas Rizky, aku minta Bibi Kartika tinggal di sini saja sementara waktu. Kasihan kalau harus pulang pergi." Ibu Kartika terkesiap. "Bibi?" Bahkan pembantu rumah tangga resmi pun memiliki martabat yang lebih baik. "Bibi Kartika, tolong buatkan kami Virgin Mojito dengan es batu yang banyak," perintah Elisa, nadanya lembut, tetapi matanya penuh ancaman. Ibu Kartika, yang tidak pernah membuat minuman modern semacam itu, hanya bisa menunduk malu. "Iya, Nyonya Elisa," jawabnya, menggunakan panggilan yang baru saja didengarnya dari para tamu, seolah mengiyakan status barunya. Saat Ibu Kartika bergegas ke dapur, Laras berbisik pada Elisa, "Pantas saja rumahmu bersih sekali. El, bibimu rajin, ya? Tapi kenapa dia dipanggil Kartika? Agak kuno, ya?" Elisa tertawa renyah, "Dia memang agak kuno, tapi kerjanya lumayan. Aku sengaja tidak panggil dia Mbak atau Jeng, karena terlalu akrab. Dia harus tahu posisinya." Seluruh percakapan itu terdengar jelas oleh Ibu Kartika dari balik dinding dapur. Hatinya seperti diremas. Ia merasa dikhianati dan dihina di rumah putranya sendiri. Namun, demi Rizky, ia harus menelan semua kepahitan ini. Ia takut jika ia melawan, Elisa akan menciptakan drama besar yang bisa menghancurkan keharmonisan putranya. Rizky mendeteksi kejanggalan. Rizky pulang larut malam setelah kumpul-kumpul itu bubar. Ia melihat ibunya masih duduk di dapur, membersihkan sisa-sisa gelas. "Bu, kenapa belum tidur?" "Itu pekerjaan Bibi saja besok," kata Rizky, terkejut melihat ibunya menyikat kerak minuman di gelas. Ibu Kartika segera berdiri. "Tidak apa-apa, Nak. Ibu tidak bisa tidur." Daripada bengong, ibu bantu Elisa membersihkan sisa pesta tadi. "Elisa mana?" "Elisa sudah tidur duluan, katanya pusing setelah pesta." Rizky memijat keningnya. "Lain kali jangan begini, Bu. Ibu harus istirahat." Ia kemudian memeluk ibunya. Saat itulah Rizky mencium bau aneh. Bukan bau parfum atau deterjen, melainkan bau apek, mirip air pel yang tidak dibilas tuntas. "Bu, ibu habis kena air apa?" "Baju ibu bau aneh," tanya Rizky, membalikkan badan ibunya. Ibu Kartika panik. Ia segera menarik tangannya. "Oh, ini." Tadi ibu tidak sengaja menyenggol ember pel di belakang. Bau lantainya menempel. "Sudah ya, Nak, ibu capek. Mau tidur." Ibu Kartika buru-buru masuk ke kamarnya. Firasat Rizky bergolak. Ibunya adalah wanita yang sangat menjaga kebersihan. Tidak mungkin ia tidak mencuci tangan dan berganti pakaian jika benar-benar tersenggol air pel. Tapi ia memilih untuk tidak membahasnya, khawatir ibunya tersinggung. Plot pound, perjanjian rahasia dan panggilan video bisu. Beberapa hari kemudian, Rizky menerima surel penting yang mengharuskannya dinas luar kota mendadak selama 3 hari. Ini berarti ia benar-benar tidak bisa mengawasi ibunya. Saat memberitahu Ibu Kartika, air mata terlihat di pelupuk mata ibunya. "Kenapa, Bu? Ibu tidak mau ditinggal?" tanya Rizky khawatir. "Bukan, Nak. Ibu cuma akan merindukanmu," jawab Ibu Kartika, berusaha tersenyum. Malam itu, Elisa masuk ke kamar Ibu Kartika. Ia membawa daftar tugas yang dicetak tebal. "Karena suamiku pergi, aku perlu jaminan kamu akan bekerja lebih keras. Aku tidak mau tahu, 3 hari ini,
Semua tugas di rumah ini harus selesai. Dan ingat, Bibi Kartika, jangan pernah mencoba menjawab panggilan video dari Rizky di luar jam makan malam. Aku tidak mau dia tahu kamu sibuk dengan tugasmu. Bilang saja sinyal di kamar jelek. Paham? Ancaman itu diucapkan dengan mata sedingin es. Ibu Kartika hanya bisa mengangguk pasrah. Keesokan harinya, Rizky menelepon ibunya melalui video. Benar saja, panggilan itu langsung terputus. Ketika Rizky menelepon lagi, yang mengangkat adalah Elisa. Sayang, ibu tidak bisa terima panggilanmu, sinyal di kamar ibu memang jelek. Tadi dia sedang membersihkan debu di lemari, kata Elisa, menghela napas. Sudah ya, sayang, dia lagi sibuk. Aku janji akan selalu mengirimkan foto ibu yang ceria. Rizky menggigit bibirnya. Sinyal jelek? Padahal wifi rumah sangat kuat. Namun, ia melihat senyum cerah Elisa dan memilih untuk percaya. Ia tidak tahu bahwa di balik layar panggilan video yang terputus itu, Ibu Kartika sedang mencuci tumpukan piring yang ditinggalkan Elisa sejak sarapan. Panggilan video yang terputus itu adalah sandi rahasia luka seorang ibu mertua yang harus ia patuhi demi menjaga kedamaian semu putranya. 2 minggu kemudian, gejala fisik yang tidak terbantahkan. 2 minggu telah berlalu. Rizky kembali dari perjalanan dinasnya dengan membawa hadiah dan rasa bersalah karena meninggalkan ibunya. Namun, kegembiraan atas kepulangannya segera digantikan oleh kecemasan. Rizky melihat ibunya tampak lebih kurus. Wajah Ibu Kartika terlihat lebih cekung, dan lingkaran hitam di bawah matanya semakin jelas. Yang paling mengkhawatirkan adalah Ibu Kartika sering mengeluh sakit perut di malam hari, tetapi selalu menolak ketika diajak ke dokter. Kenapa perut ibu sakit terus? Bu? Apa karena ibu diet seperti kata Elisa? Tanya Rizky suatu malam, saat ia memijat kaki ibunya yang dingin. Ibu Kartika hanya menggeleng. Tidak, Nak. Mungkin ibu masuk angin biasa. Makanan Elisa enak semua, kok. Jangan khawatir. Elisa, yang mendengar percakapan itu dari pintu, masuk dengan senyum lembut. Ibu memang sering begitu, Mas. Katanya sih, dia tidak cocok dengan makanan yang terlalu berminyak. Jadi aku selalu menyiapkannya yang paling ringan dan sehat. Rizky merasa lega. Elisa selalu punya jawaban yang masuk akal. Pola nasi dingin dan lauk sisa. Namun, kejanggalan itu mulai terlihat di meja makan. Suatu malam, Rizky menyajikan udang goreng kesukaan Ibu Kartika. Ia mengambil porsi besar dan meletakkannya di piring ibu. Ibu Kartika terlihat sangat senang. Ketika Rizky berbalik sebentar untuk mengambil minum, ia melihat Elisa bertukar piring dengan cepat. Bu, udangnya jangan banyak-banyak, kolesterol. Ini Elisa siapkan tahu tempe kukus. Lebih cocok untuk diet ibu, kata Elisa dengan nada penuh perhatian. Rizky melihat piring ibunya kini hanya berisi nasi putih yang terlihat sedikit kering, dan beberapa potong tahu tempe yang dimasak hambar. Piring yang tadinya untuk ibu kini berisi udang dan lauk mewah, berada di depan Elisa. Kenapa ibu ganti piring? Tanya Rizky bingung. Elisa tertawa kecil. Mas ini, ibu yang minta. Katanya dia mendadak tidak nafsu makan seafood. Aku bantu tukar, daripada mubazir. Ibu Kartika tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menunduk, menyendok nasi dingin di piringnya. Rizky baru menyadari, porsi nasi ibu selalu terlihat lebih kering dan dingin, seolah itu adalah nasi yang dimasak berjam-jam sebelumnya. Sementara nasi di piringnya dan Elisa selalu pulen dan hangat. Konfrontasi di kulkas. Kecurigaan Rizky memuncak saat ia membuka kulkas tengah malam untuk mencari air mineral. Ia melihat ada 3 wadah makanan terpisah. 2 wadah berisi makanan enak sisa makan malam. Wadah ketiga, yang disembunyikan di sudut paling belakang, hanya berisi nasi dingin dan lauk pauk yang sudah layu. Rizky mengambil wadah itu. Bau asam samar tercium. Elisa, ini makanan apa? Tanya Rizky keesokan paginya, menunjukkan wadah tersebut. Elisa melihat wadah itu dengan ekspresi terkejut, yang segera berubah menjadi kekesalan. Oh, itu? Itu makanan yang Bibi Kartika bungkus untuk dibuang. Dia sering begitu, Mas. Kalau makan tidak habis, dia bungkus lalu simpan. Katanya, kalau lapar tengah malam bisa dimakan lagi. Aku sudah bilang jangan, itu kan basi.
Tapi dia keras kepala. Jelas Elisa, terdengar frustrasi. Mungkin karena kebiasaan hidup hemat di kampung, Mas. Tapi kenapa harus disembunyikan di kulkas belakang? Karena aku tidak mau dia makan makanan basi. Aku sengaja simpan di belakang agar dia lupa. Aku kan sayang sama ibu, Mas. Aku tidak mau dia sakit, jawab Elisa, memegang tangan Rizky dan menatapnya penuh cinta. Penjelasan Elisa selalu meyakinkan. Selalu menyalahkan, kebiasaan lama, Ibu Kartika. Rizky, meskipun logikanya terpuaskan, hatinya tetap gelisah. Titik balik, bungkusan rahasia di kamar ibu. Malam itu, saat Ibu Kartika sedang mandi, Rizky masuk ke kamar ibunya untuk membereskan selimut. Ia menemukan bungkusan plastik kecil yang diselipkan di bawah kasur. Ia membukanya. Itu adalah sepotong kecil udang goreng yang dibungkus tisu. Udang itu tampak kering dan sudah tidak segar, tetapi masih ada sisa-sisa bumbu di sana. Rizky merasa tertampar. Udang ini pasti udang yang ia sajikan malam itu, yang kemudian ditukar oleh Elisa. Ibu Kartika tidak bisa memakannya di depan Elisa, jadi ia menyembunyikannya untuk dimakan nanti. Air mata Rizky mulai menetes. Ibuku. Ibuku menyembunyikan makanan seperti anak kecil yang takut dirampas. Ia kembali mengingat semua. Nasi dingin, keluhan sakit perut, perubahan status, dan mata kosong ibunya. Semua potongan puzzle itu kini tersambung menjadi satu skenario yang mengerikan. Ibunya kelaparan dan dianiaya secara diam-diam. Perasaan bersalah menghantam Rizky seperti gelombang tsunami. Ia telah terlalu sibuk, terlalu naif, terlalu mudah percaya pada senyum palsu istrinya. Ia telah gagal melindungi ibu kandungnya sendiri. Malam itu, Rizky tidak bisa tidur. Ia sadar, penjelasan Elisa tentang sinyal Wi-Fi, diet, dan kebiasaan lama ibunya adalah kebohongan besar yang dirancang untuk menutupi kekejaman. Ia tahu, kata-kata saja tidak cukup. Untuk membuktikan apa yang terjadi, ia butuh mata bisu yang tidak bisa dibohongi. Saat fajar menyingsing, Rizky membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pukul 8 pagi, Selasa. Tekad sang putra. Rizky tidak tidur semalaman. Bungkusan udang kering di balik selimut ibunya telah menghancurkan gambaran sempurna tentang pernikahannya. Rasa bersalah telah berubah menjadi kemarahan dingin. Ia tidak akan lagi menerima jawaban logis Elisa. Ia membutuhkan kebenaran yang tidak bisa dibantah oleh senyum manis istrinya. Ia harus merekamnya. Pagi itu, Rizky mendekati ibunya. Bu, besok saya ada proyek rahasia mendadak. Saya harus work from home selama 2 hari untuk menyelesaikannya. Saya tidak boleh diganggu, jadi saya akan sibuk di kamar kerja. Ibu Kartika menatap putranya dengan tatapan penuh tanya. Ia tahu Rizky tidak pernah work from home tanpa persiapan, tetapi ia mengangguk. Ia tidak tahu bahwa proyek rahasia Rizky adalah menyelamatkan dirinya. Rizky kemudian menghadapi Elisa di dapur. Sayang, aku harus WFH selama 2 hari ke depan. Proyek mendesak. Aku harap kamu bisa menjaga ketenangan di rumah. Aku butuh fokus penuh. Elisa tersenyum senang. Tentu saja, Mas. Itu lebih baik. Dengan kamu di rumah, aku juga bisa lebih mudah mengawasi Bibi Kartika. Ia menggunakan panggilan itu di depan Rizky, tetapi dengan nada bercanda yang seolah meniru kelakuan ibu-ibu kompleks, membuatnya terdengar tidak berbahaya. Rizky menanggapi dengan senyum kaku. Bagus. Aku pergi dulu, beli kopi sebentar sebelum mulai bekerja. Pukul 10 pagi. Pembelian alat bukti. Rizky tidak pergi ke kedai kopi. Ia pergi ke pusat perbelanjaan elektronik. Di sana, ia membeli 2 buah kamera mata-mata, mata bisu, yang sangat kecil dan mudah disamarkan. Kamera tersembunyi berbentuk adaptor pengisi daya, charger, ponsel biasa. Kamera tersembunyi berbentuk penanda buku, bookmark, tipis yang bisa diletakkan di rak. Ia juga membeli kartu memori dengan kapasitas terbesar, dan memastikan kedua kamera itu memiliki koneksi Wi-Fi untuk live streaming jarak jauh. Rizky bergegas kembali ke rumah, menyelinap masuk melalui pintu belakang dan langsung menuju kamar kerjanya. Jantungnya berdebar kencang. Operasi ini harus selesai sebelum jam makan siang. Pukul 12.30 siang. Misi pemasangan yang tegang.
Rizky melihat Ibu Kartika sedang mencuci pakaian di ruang cuci belakang, sementara Elisa sedang menelepon dengan headset di ruang keluarga. Ini adalah kesempatan terbaiknya. Instalasi kamera 1, dapur dengan keringat dingin, Rizky masuk ke dapur. Ia mencabut adaptor charger lama di stop kontak dekat meja makan, tempat Ibu Kartika biasa makan sendiri saat Rizky tidak ada. Ia menggantinya dengan kamera tersembunyi yang baru. Ia memosisikannya agar lensa kecil itu menghadap langsung ke area meja makan dan juga konter dapur, tempat makanan sering disiapkan atau ditukar. Ia menekan tombol kecil, menunggu lampu sinyal biru berkedip, lalu memadamkannya. Kamera kini online, siap merekam. Instalasi kamera 2, ruang keluarga ini adalah area paling berbahaya karena sering digunakan Elisa. Rizky berjalan ke rak buku yang membatasi ruang tamu dan ruang makan. Ia pura-pura mencari buku dan meletakkan penanda buku berkamera di antara tumpukan majalah, memastikan lensa kecil itu memiliki pandangan luas ke sofa, kursi, dan pintu masuk. Sambil pura-pura membaca buku, Rizky menyambungkan kedua kamera itu ke aplikasi di ponselnya. Mata bisu 1, dapur, dan mata bisu 2, ruang keluarga, kini aktif. Pukul 1 siang. Panggung telah siap. Rizky kembali ke kamar kerjanya. Ia kini memiliki 2 pasang mata yang tidak bisa berkedip. Ia mengunci pintu dari dalam. Tiba-tiba, Elisa mengetuk. "Mas, kamu tidak makan siang? Aku sudah siapkan sandwich di meja." Rizky membuka sedikit pintu. "Aku sedang fokus, sayang. Taruh saja di sana, nanti aku ambil. Jangan ganggu aku ya, benar-benar butuh sunyi." "Oke, Honipie," jawab Elisa, lalu berjalan menjauh. Rizky mengunci kembali pintunya dan langsung membuka aplikasi di ponselnya. Ia melihat Elisa berjalan ke dapur. Di sudut layar, tampak samar wajah Ibu Kartika yang sedang mengepel lantai. Pukul 2 siang. Menunggu dan kebohongan manis. Selama 1 jam, tidak terjadi apa-apa. Elisa terlihat normal, bahkan sesekali menyapa Ibu Kartika. Memanggilnya, "Ibu," lagi, dan tersenyum, seolah tahu Rizky berada di kamar sebelah dan bisa mendengar. Rizky mulai meragukan dirinya. Mungkin aku berlebihan. Mungkin Elisa memang hanya salah bicara, atau Ibu Kartika memang pelupa. Tiba-tiba, Rizky mendapat panggilan masuk dari kantor. Ada masalah mendesak yang hanya bisa diselesaikan jika ia datang langsung. Sial. Rizky panik. Ia tidak bisa meninggalkan rumah sekarang, tapi ini urusan kantor yang sangat penting. Ia memutuskan untuk melanjutkan skenario, pergi kerja. Itu adalah satu-satunya cara untuk melihat perilaku Elisa yang sesungguhnya. Rizky keluar kamar, berpakaian rapi, dan mencium Elisa di pintu depan. "Sayang, maaf. Ada masalah mendadak yang hanya bisa diselesaikan di kantor. Aku harus pergi, mungkin sampai larut malam. Tolong jaga ibu ya," kata Rizky, menatap Elisa dengan tatapan penuh kasih sayang yang dipaksakan. "Tenang saja, Mas. Aku akan jaga ibu dengan baik. Kamu fokus kerja ya," balas Elisa, senyumnya paling manis. Pukul 2.15 siang. Detik-detik pengungkapan. Rizky pergi, tetapi ia hanya mengemudi sampai ke ujung jalan, memarkir mobilnya di area yang sepi. Ia menyalakan mesin mobil untuk mengisi daya baterai ponselnya, lalu menatap live feed dari mata bisu 2. Elisa, setelah menutup pintu, tidak langsung berubah. Ia mematikan AC, mengambil ponselnya, dan duduk santai di sofa. 5 menit kemudian, Ibu Kartika berjalan ke dapur untuk mencuci tangan. Saat Ibu Kartika melewati ruang keluarga, Elisa mengangkat kepalanya, tatapannya kosong. Senyumnya lenyap total, digantikan ekspresi jijik dan dingin. "Bibi," panggil Elisa dengan suara yang tajam, tanpa basa-basi, persis seperti yang didengar Rizky lewat telepon waktu itu. Ibu Kartika tersentak, hampir menjatuhkan gelasnya. "Ruang keluargaku ini kotor. Aku baru saja menyuruhmu membersihkan debu, tapi masih ada bekas kakimu di karpet. Ambilkan vacuum cleaner. Cepat. Dan jangan bersihkan kamarku, itu jatahmu besok. Bersihkan halaman saja, di bawah terik matahari. Aku tidak mau pembantu lain datang dan berpikir aku memanjakanmu." Hardik Elisa, suaranya pelan tetapi penuh otoritas jahat.
Rizky di dalam mobilnya membeku. Tangan yang memegang ponsel gemetar. Ia melihat Ibu Kartika menunduk, wajahnya yang lelah terlihat jelas di layar kamera. "Baik, Nyonya Elisa," jawab Ibu Kartika, suaranya lemah, lalu berbalik menuju gudang. Elisa hanya tersenyum puas. Ia mengambil majalah, dan tanpa sengaja tangannya menyentuh penanda buku yang baru. Ia melihatnya, membaliknya, dan meletakkannya kembali. Sama sekali tidak menyadari bahwa penanda buku itu adalah mata bisu yang baru saja merekam setiap kata dan penghinaannya. Rizky mencengkeram ponselnya erat-erat. Jantungnya bergemuruh. Setelah 3 minggu kebohongan, ia akhirnya menyaksikan kebenaran pertama. Dan ini baru permulaan. Pukul 2.30 siang. Pemandangan dari sudut mobil. Rizky masih berada di dalam mobil, terparkir di ujung jalan. Matanya tidak berkedip menatap layar ponsel, yang menampilkan live feed dari mata bisu 1, dapur meja makan, dan mata bisu 2, ruang keluarga. Setelah mengeluarkan perintah kejam, Elisa kembali santai di sofa. Sementara itu, Ibu Kartika kembali dari halaman belakang dengan dahi berkeringat, wajahnya semakin pucat karena panas matahari. Ibu Kartika pergi ke wastafel dapur. Ia hendak mengambil segelas air, tetapi terkejut saat melihat ada bekas sisa makanan di piring kotor yang baru saja ia cuci. "Bibi," seru Elisa dari ruang tamu, suaranya naik 1 oktav. Ibu Kartika bergegas menghampiri. "Kamu tahu kan aku paling benci barang kotor di meja. Kenapa kamu meninggalkannya? Jangan harap kamu bisa bersantai. Sekarang, cuci piring-piring ini. Dan karena kamu sudah membuat rumahku tidak nyaman, kamu cuci juga pakaian kotor Mas Rizky dan pakaian dalamku yang ada di keranjang. Pakai tangan, jangan pakai mesin. Aku tidak mau pakaian mahal suamiku rusak di mesin cuci." Rizky menahan napas. Pakaian dalam istrinya? Di mana letak martabat ibunya? Ibu Kartika hanya mengangguk pelan, rasa lelah di matanya terlihat jelas. Ia kembali ke wastafel. Dari mata bisu 1, Rizky melihat ibunya mengeluarkan keranjang cucian dari kamar mandi belakang. Keranjang itu penuh dan berat. Ibu Kartika mulai mencuci. Ia menyikat noda di kaus kaki, memeras sprei, dan, yang paling menyakitkan bagi Rizky, ia terlihat menyikat pakaian dalam rendam milik Elisa dengan ekspresi hampa. Rizky mengepalkan tangan di setir mobil. Ia merasa mual. Ibu yang membesarkannya dengan penuh kasih sayang, kini direndahkan menjadi tukang cuci pakaian dalam. Pukul 4 sore. Hukuman minum teh. Tiba saatnya Ibu Kartika harus minum obat jantungnya. Berdasarkan instruksi dokter, obat itu harus diminum setelah makan atau bersama minuman hangat. Ibu Kartika selesai mencuci dan berjalan ke dapur. Ia mulai merebus air untuk membuat teh. Saat tehnya matang, Elisa datang. Ia melihat Ibu Kartika menuangkan teh ke dalam cangkir lusuh milik ibu, bukan cangkir porselen mewah yang biasa mereka pakai. "Bibi Kartika, kamu mau minum?" tanya Elisa, nadanya mengejek. "Iya, Nyonya Elisa." "Ibu harus minum obat," jawab Ibu Kartika. Elisa mengambil cangkir yang berisi teh panas itu, mengendus aromanya, dan tersenyum licik. "Tehnya terlalu manis. Kamu tidak boleh banyak gula. Aku kan sudah bilang, kamu harus diet." Dalam gerakan cepat yang tak terduga, Elisa mengangkat cangkir itu dan melemparkan isinya, teh panas yang mengepul, ke lantai. Cangkir itu pecah, dan air tehnya membasahi kaki Ibu Kartika. "Yupes. Maaf ya, Bibi. Ceroboh sekali," kata Elisa dengan nada sarkastis, tanpa sedikitpun rasa menyesal. Ia sama sekali tidak peduli bahwa kakinya basah, atau Ibu Kartika bisa saja terluka. "Sekarang, bersihkan ini sebelum dingin. Dan jangan coba-coba minum air lagi sampai aku izinkan. Aku tidak mau nanti kamu sering ke kamar mandi dan meninggalkan pekerjaan." Ibu Kartika gemetar, bukan hanya karena air panas di kakinya, tetapi karena rasa terhina yang luar biasa. Ia mengambil kain pel dan mulai membersihkan serpihan cangkir dan teh di lantai. Ia melakukannya sambil menahan tangis. Rizky di mobilnya hampir berteriak. Ia melihat ibunya di layar kecil itu, berlutut di lantai yang basah, membersihkan kekacauan yang dibuat oleh istri yang ia cintai. Air mata Rizky jatuh membasahi layar ponselnya. Ini bukan hanya penganiayaan, ini adalah penyiksaan psikologis murni.
Pukul 5.30 sore. Ritual makan yang menyayat hati. Penderitaan Ibu Kartika memuncak menjelang jam makan. Ia terlihat sangat lapar dan kelelahan. Elisa masuk ke dapur. Ia menghangatkan makanan. Terlihat di layar mata bisu satu, Elisa menyiapkan piring untuk dirinya sendiri. Porsi besar nasi hangat, ayam panggang, dan sayuran segar. Lalu, ia mengambil piring lain untuk Ibu Kartika. Ia mengambil nasi yang kering dan dingin dari wadah di belakang kulkas, yang dulu ia klaim sebagai nasi basi. Lauknya hanya 2 potong kecil tempe yang sudah hangus. Elisa meletakkan piringnya di meja makan utama, dan meletakkan piring Ibu Kartika di sudut konter dapur, dekat tempat sampah. "Bibi Kartika, mari makan," panggil Elisa, nada bicaranya kembali normal, seolah tidak ada yang terjadi. Ibu Kartika segera datang, matanya berbinar melihat makanan. "Ingat, kamu makan di sana. Jangan coba-coba makan di meja ini. Posisimu jelas," kata Elisa sambil menunjuk ke sudut dekat tempat sampah. Rizky menyaksikan ibunya duduk di kursi kecil, menghadap dinding, menyendok nasi kering dan tempe hangus itu dengan perlahan. Ibu Kartika tidak mengeluh. Ia hanya makan, seolah itu adalah makanan paling enak di dunia. Sementara itu, Elisa makan dengan santai di meja utama, sesekali tertawa kecil sambil menonton series di ponselnya. Rizky memukul setir mobilnya keras-keras. Rasa bersalahnya kini berubah menjadi tekad membara. Ia harus menghentikan ini. Tidak peduli konsekuensinya. Ia harus pulang. Ia harus menghentikan penderitaan ibunya. Tetapi ia ingat tujuannya. Ia belum mendapatkan klimaks dari semua kekejaman ini. Rizky tahu, Elisa pasti menyimpan penghinaan terbesarnya untuk hari berikutnya, saat ia benar-benar yakin Rizky tidak ada di rumah. Rizky mematikan mesin mobilnya. Ia memutuskan, demi Ibu Kartika, ia harus bersabar 1 malam lagi. Malam hari, Rizky memendam amarah. Rizky kembali ke kantornya setelah gelap, membereskan masalah mendesak di sana. Ia tidak bisa berkonsentrasi. Pikirannya dipenuhi rekaman ibunya yang makan di dekat tempat sampah. Pukul 21, Rizky menelepon Elisa. "Sayang, ibu bagaimana?" "Dia sudah istirahat?" tanya Rizky, berusaha menormalkan suaranya. "Iya, Mas. Ibu sudah tidur pulas. Dia memang agak manja ya, Mas. Tadi sore dia merengek ingin makan. Padahal baru saja aku kasih roti bakar," jawab Elisa, terdengar lelah. "Pokoknya, aku sudah merawatnya sebaik mungkin. Jangan khawatir. Kamu jangan pulang larut, aku kangen." "Manja?" Rizky hampir saja meledak. Ibunya merengek karena kelaparan setelah seharian bekerja keras tanpa makanan yang layak. Rizky mematikan panggilan, tangannya gemetar. Elisa bukan hanya kejam, ia adalah manipulator ulung yang memutarbalikkan fakta. Rizky berjanji pada dirinya sendiri, besok pagi ia akan menyaksikan semuanya, dan ia tidak akan membiarkan kekejaman ini berlanjut. Pukul 8 pagi, Rabu. Skenario ulang. Keesokan harinya, Rizky mengulangi skenarionya. Ia berpura-pura bersiap kerja, mencium ibunya, dan pamit. "Bu, hari ini saya pulang sore. Jaga kesehatannya," kata Rizky, matanya dipenuhi permohonan maaf tanpa suara. "Iya, Nak. Kamu hati-hati di jalan," balas Ibu Kartika, senyumnya tetap tipis. Rizky memeluk Elisa erat-erat, memaksakan senyum terakhir. "Sampai nanti, sayang." Begitu mobilnya menghilang dari pandangan, Rizky kembali memarkir mobilnya di tempat persembunyiannya. Ia membuka aplikasi Mata Bisu. Pukul 10 pagi. Kontrol makanan dimulai. Di layar, terlihat Ibu Kartika sedang menyapu lantai. Ia tampak sangat lambat dan sering berhenti untuk memegang dadanya. Rizky tahu itu bukan akting. Itu adalah gejala penyakit jantungnya yang kambuh karena kelelahan dan kelaparan. Elisa keluar kamar, melihat ibunya, dan menyeringai. "Kenapa, Bibi Kartika? Sudah lapar? Kamu tidak boleh minum air. Kalau kamu minum air, kamu akan sering pipis. Nanti pekerjaanmu tidak selesai," perintah Elisa. Ibu Kartika hanya menunduk. "Aku tahu kamu lapar," lanjut Elisa, sengaja memancing. Ia kemudian berjalan ke dapur dan mengambil sebungkus biskuit.
Ia duduk di meja makan, tepat di depan mata bisu satu, dan mulai memakan biskuit itu dengan suara renyah yang sengaja dibuat-buat. Elisa memakan biskuit itu perlahan, sambil menatap Ibu Kartika yang sedang menyapu. Setiap gigitan biskuit itu adalah cambukan psikologis bagi Ibu Kartika. Rizky di dalam mobil merasa sakit perut melihat pemandangan itu. Istrinya sedang menggunakan makanan sebagai bentuk penyiksaan. Setelah biskuitnya habis, Elisa sengaja meninggalkan remah-remah di meja. "Bibi, bersihkan remah-remah ini. Jangan ada satupun sisa yang tertinggal. Kalau ada semut datang, itu salahmu." Ibu Kartika membersihkan remah-remah itu dengan tatapan kosong, seolah jiwanya sudah lama meninggalkan raga. Pukul 12 siang. Uji coba ketaatan. Waktu makan siang tiba. Elisa memasak hidangan mewah, steak daging dan salad segar. Aroma masakan tercium kuat di dalam mobil Rizky, membuatnya membayangkan betapa laparnya ibunya di rumah. Elisa menyiapkan piringnya sendiri dan piring untuk Ibu Kartika. Piring Ibu Kartika, seperti biasa, hanya berisi nasi dingin dan sedikit kuah sayur tanpa isi. Namun, kali ini Elisa melakukan sesuatu yang lebih kejam. Ia meletakkan kedua piring itu di meja makan utama, tempat Rizky dan Elisa biasa makan bersama. "Bibi Kartika, hari ini aku sedang baik. Kamu boleh makan di meja ini, tapi ada syaratnya," kata Elisa, suaranya licik. Ibu Kartika mendongak, matanya sedikit berharap. "Aku tidak suka orang yang tidak tahu berterima kasih. Kamu makan di sini, tapi kamu harus mengucapkan terima kasih kepadaku setiap kali kamu menyuap makanan," perintah Elisa. "Ucapkan, terima kasih, Nyonya Elisa, atas kemurahan hati Anda memberikan saya makan." Rizky tersentak di mobil. Ini adalah ritual penghinaan yang baru. Ibu Kartika, yang gemetar karena kelaparan, mulai menyuap. "Terima kasih, Nyonya Elisa, atas kemurahan hati Anda memberikan saya makan," ucap Ibu Kartika dengan suara parau, air mata menetes di pipinya. Elisa tertawa renyah. Lebih keras. Suapan kedua. "Terima kasih, Nyonya Elisa, atas kemurahan hati Anda memberikan saya makan." Ibu Kartika mengulanginya, dengan rasa malu yang menyelimuti dirinya. Rizky mematikan suara di ponselnya. Ia tidak tahan mendengar ibunya direndahkan seperti itu. Ia melihat pemandangan di layar, ibunya dipaksa memohon, dipaksa mengucapkan terima kasih atas sisa makanan, sementara Elisa menikmati steaknya dengan ekspresi kemenangan. Rencana menuju puncak penghinaan. Setelah makan, Elisa menelepon seseorang. Rizky menyalakan kembali suara di ponselnya, mata bisu dua. "Iya, jadi malam ini aku butuh dia sangat lelah. Aku mau dia tahu siapa yang berkuasa di sini sebelum aku memberinya hadiah kejutan besok pagi. Ya, aku akan pastikan dia sudah kelelahan mental dan fisik. Jangan khawatir, Rizky baru pulang besok malam. Aku punya waktu 24 jam penuh. Ya, rencananya besok pagi. Akan ku kirimkan fotonya padamu. Ini akan jadi pembalasan termanis." Rizky tidak tahu dengan siapa Elisa bicara, tetapi ia mendengar kata kunci, hadiah kejutan, dan besok pagi. Rizky menyadari, Elisa sedang merencanakan klimaks penghinaan yang jauh lebih besar dari sekadar ucapan terima kasih paksa. Semua yang terjadi hari ini, lapar, lelah, dan rasa malu, adalah persiapan mental untuk penghinaan terbesar yang akan terjadi keesokan harinya. Rizky menggertakkan gigi. Ia tidak akan membiarkan ibunya melewati malam yang panjang dan menyakitkan lagi. Ia harus menghentikannya besok pagi. Ia harus menangkap basah momen, hadiah kejutan, itu. Pukul 9 pagi, Kamis. Rencana terakhir. Rizky kembali ke area parkir rahasianya. Ia tidak tidur semalam. Seluruh tubuhnya sakit karena amarah dan rasa bersalah. Hari ini, ia tidak akan kembali ke kantor. Hari ini adalah hari penentuan. Rizky sudah merencanakan waktunya dengan cermat. Ia akan memantau mata bisu dan menunggu hingga Elisa melakukan hadiah kejutan yang ia sebutkan. Begitu adegan puncak itu terjadi, Rizky akan langsung mengemudi pulang dan menangkap Elisa saat itu juga. Di layar ponselnya, Ibu Kartika terlihat sangat lemah. Ia baru saja selesai menyikat teras depan yang dingin. Ia tampak gemetar, dan beberapa kali memegang dadanya, tanda penyakitnya kambuh.
Pukul 10.30 pagi. Panggung penghinaan. Elisa keluar dari kamarnya, berpakaian rapi dengan pakaian santai, rambutnya disanggul tinggi, dan wajahnya dipoles tipis. Ia membawa nampan berisi sarapan mewah untuk dirinya sendiri dan, di tangan yang lain, sebuah piring kosong. "Bibi Kartika, kesini," panggil Elisa dengan suara yang ceria palsu. Ibu Kartika berjalan tertatih-tatih ke ruang makan. Elisa meletakkan nampan sarapannya di meja. Lalu, ia meletakkan piring kosong itu di lantai marmer, di bawah kaki kursinya. "Kamu pasti sudah lapar, kan? Aku sudah siapkan sarapan spesial hari ini," kata Elisa. Senyum jahatnya terlihat jelas di layar mata bisu satu. Elisa kemudian mengambil nasi yang baru dimasak dan lauk pauk dari dapur. Ia mengisi piringnya sendiri dengan melimpah. Lalu, ia mengisi piring di lantai itu dengan hanya 2 sendok nasi putih dingin dan sepotong kecil ikan asin. "Ini porsimu," kata Elisa, menunjuk piring di lantai. Ibu Kartika menatap piring di lantai dan kemudian ke wajah Elisa, matanya memohon. "Elisa, ibu sangat lapar. Bisakah ibu makan di meja?" Elisa mendekatkan wajahnya ke wajah Ibu Kartika. "Tidak. Posisimu di sini, di bawah." "Tapi ibu sudah tua, Elisa. Punggung ibu sakit," lirih Ibu Kartika. Elisa tertawa keras, tawa yang menusuk telinga Rizky di dalam mobil. "Aku tidak peduli. Kamu makan di lantai atau tidak makan sama sekali." Rizky mengepalkan tangan, menahan diri untuk tidak langsung pulang. Ia tahu, puncak kehancuran yang dijanjikan Elisa belum terjadi. Pukul 11 pagi. Adegan kunci yang tak termaafkan. Ibu Kartika akhirnya berlutut di samping piring di lantai. Ia mencoba meraih sendok untuk menyuap. "Tunggu," seru Elisa. "Aku belum selesai dengan hadiah kejutanmu." Elisa meletakkan kaki kanannya di atas karpet. Kaki yang baru saja dimanjakan dengan perawatan mahal, bersih dan berkuku rapi. Ia menatap Ibu Kartika dengan mata dingin. "Aku tahu kamu tidak berterima kasih atas semua yang sudah kuberikan. Kamu selalu mengadu pada Rizky. Aku tidak suka itu." Elisa merendahkan suaranya menjadi bisikan keji, yang tertangkap jelas oleh mikrofon mata bisu satu. "Kamu harus bersumpah dan menunjukkan ketaatan. Cium kakiku dulu, Bibi Kartika. Cium kakiku, baru kamu boleh menyuap nasi pertama dari lantai itu. Anggap itu harga yang harus dibayar karena kamu berani datang ke rumahku." Ibu Kartika membeku. Ia menatap kaki Elisa, lalu ke piring nasi yang sangat ia butuhkan untuk menopang tubuhnya yang lemah. Matanya dipenuhi penghinaan, kesedihan, dan rasa malu yang tak terukur. Elisa tersenyum dingin. "Cepat. Atau aku buang nasinya ke tempat sampah." Air mata Ibu Kartika mengalir deras membasahi pipinya yang cekung. Perlahan, ia menggerakkan tubuhnya yang lemah. Ia mendekatkan wajahnya yang sudah keriput ke kaki Elisa. Rizky menyaksikan di layar ponselnya. Ibunya, wanita yang melahirkannya, membesarkannya dengan darah dan air mata, merendahkan martabatnya ke titik nol, ia mencium kaki istrinya sendiri. Dunia Rizky hancur berkeping-ping. Di dalam mobil, Rizky menjerit tertahan. Ia memukul dashboard mobilnya berkali-kali. Nafasnya tercekat, dadanya terasa remuk. Ia tidak bisa menonton lebih lama lagi. Janji judul itu telah terpenuhi. Rizky menekan tombol darurat di ponselnya untuk merekam buffer selama 5 menit ke belakang, memastikan adegan itu tersimpan. Saat ibunya mulai menyuap nasi dingin di lantai, Rizky menginjak pedal gas mobilnya dengan kekuatan penuh. Ia tidak peduli lagi dengan kecepatan, lalu lintas, atau peraturan. Ia harus pulang. Sekarang juga. Pukul 11.15 siang. Rizky dalam mode binatang buas. Mobil Rizky melaju seperti kesetanan. Di benaknya hanya ada satu gambar. Wajah ibunya yang menangis sambil mencium kaki wanita yang seharusnya mencintai mereka berdua. Saat ia sampai di depan rumah, Rizky tidak peduli memarkir mobilnya dengan benar. Ia membanting pintu mobil dan berlari. Ia membuka pintu utama rumahnya, yang selalu ia yakini penuh cinta dan kehangatan, dan berteriak dengan suara yang menggelegar, suara yang tidak pernah ia gunakan sebelumnya. "Elisa, apa yang kau lakukan pada ibuku?" Suara Rizky mengguncang seisi rumah. Elisa terlonjak kaget dari kursinya.
Ia menjatuhkan sendoknya. Ibu Kartika yang masih berlutut di lantai, menoleh ke sumber suara, matanya terbelalak melihat kehadiran putranya yang tiba-tiba. Rizky melihat pemandangan itu, Elisa duduk angkuh dengan kaki terulur, piring nasi dingin di lantai, dan ibunya yang berlutut, air mata dan rasa malu membasahi wajahnya. Pukul 11.17 siang. Konfrontasi di ruang makan. Ruang makan yang semula hening, kini dipenuhi oleh aura kemarahan dan ketakutan. Elisa membeku di kursinya, wajahnya yang tadi angkuh kini sepucat tembok. Ibu Kartika, yang masih berlutut, menatap Rizky dengan campuran keterkejutan dan ketakutan. Rizky berdiri di ambang pintu, napasnya memburu. Matanya yang merah menatap langsung ke kaki Elisa, lalu ke nasi dingin di lantai, dan akhirnya ke mata istrinya. "Rizky?" Elisa berteriak, suaranya melengking karena terkejut. "Kenapa kamu pulang? Bukankah kamu harusnya di kantor sampai malam?" Elisa segera berdiri, bergegas menghampiri Rizky dengan senyum yang dipaksakan. Ia mencoba memeluk lengan Rizky. "Sayang, ini tidak seperti yang kamu lihat. Ini hanya salah paham. Tadi ibu..." Rizky menghempaskan tangan Elisa dengan kasar. Kekuatan dorongannya membuat Elisa terhuyung mundur, hingga punggungnya membentur meja. "Diam! Jangan sentuh aku!" teriak Rizky. Suaranya pecah, dipenuhi amarah yang terpendam selama berminggu-minggu. Ia berlutut di samping ibunya, yang air matanya mengalir tanpa suara. "Bu, maafkan Rizky. Maafkan anakmu yang buta ini," bisik Rizky, memeluk ibunya erat-erat, tidak peduli dengan pemandangan di sekitar. "Bangun, Bu. Ayo bangun. Jangan pernah berlutut lagi di hadapan siapapun di rumah ini." Rizky membantu Ibu Kartika berdiri dan menuntunnya menjauh dari piring di lantai. Strategi putar balik Elisa. Elisa, seorang manipulator ulung, dengan cepat menguasai dirinya. Ia menarik napas dalam-dalam dan beralih ke mode menyerang. "Apa-apaan ini, Mas? Drama apa ini? Kamu memarahi istrimu hanya karena kesalahpahaman? Tadi ibu sendiri yang bersikeras. Dia bilang itu adalah tradisi di kampungnya, harus makan di lantai agar nasinya berkah." Elisa menunjuk ibunya dengan jijik. "Dia selalu mencari perhatian. Aku sudah bilang dia jangan manja, jangan berlutut. Dia hanya akting, Mas. Dia benci aku." Rizky menggeleng, kepalanya sakit karena kebohongan menjijikan itu. "Cukup, Elisa. Jangan kotori lagi rumah ini dengan dustamu." "Aku tidak berbohong. Tanyakan pada ibu." "Bu, katakan pada Rizky. Katakan kamu hanya bercanda, kan? Katakan kamu sendiri yang mau makan di situ karena kangen dengan suasana di kampung." Desak Elisa, menatap Ibu Kartika dengan mata mengancam. Ibu Kartika menunduk, gemetar, takut. Ia ingin berbicara, tetapi ketakutan yang ditanamkan Elisa selama ini membuatnya bisu. "Lihat, Mas. Dia diam karena dia tahu aku benar. Dia hanya ingin merusak rumah tangga kita." Elisa berseru, air mata palsu mulai membasahi pipinya. Pengungkapan bukti tak terbantahkan. Rizky tidak memberi kesempatan Elisa bermain peran lebih lama lagi. Ia mengeluarkan ponselnya dan membuka aplikasi mata bisu. "Kau ingin bukti? Kau ingin aku percaya pada ibu?" "Tidak perlu," kata Rizky dingin, nadanya kini tenang, namun mematikan. Ia menyambungkan ponselnya ke televisi di ruang tamu melalui mirroring. Layar televisi besar itu seketika menayangkan live feed dari mata bisu 1. "Kau lihat ini, Elisa?" tanya Rizky, menunjuk ke adaptor charger di dinding. "Itu adalah mata bisu yang merekam setiap detik kebohonganmu." Elisa menoleh ke adaptor itu, lalu ke layar TV, lalu ke Rizky. Wajahnya yang semula pucat kini menjadi hijau. Ini gila. Kau merekamku?" Elisa berteriak, panik. Ia bergegas menuju TV untuk mencabut kabelnya, tetapi Rizky menahannya. "Tonton, Elisa. Tonton sampai habis. Tonton bagaimana kau memperlakukan ibu yang melahirkanku." Rizky memutar rekaman. Layar TV menunjukkan rekaman yang baru saja terjadi. Diputar ulang, Elisa dengan kaki terulur, nasi dingin di lantai, dan suaranya yang membisikkan perintah keji, "Cium kakiku dulu,
Bibi Kartika. Cium kakiku, baru kamu boleh menyuap nasi pertama. Rekaman itu begitu jelas, suara dan gambar tidak terbantahkan. Elisa menutup telinganya, air matanya kini nyata, tetapi itu adalah air mata ketakutan, bukan penyesalan. Hentikan, aku bilang hentikan. Ibu Kartika, yang berdiri di samping Rizky, akhirnya menoleh ke layar. Ia melihat ulang penderitaannya sendiri, dan ia menangis histeris. Rizky mematikan rekaman itu. Ruangan itu kembali hening, kecuali isak tangis ibunya. Rizky menatap Elisa, matanya kosong dari cinta. Puas? Elisa? Mana tradisi kampung itu? Mana akting ibu? Mana kemurahan hatimu? Ia mengambil piring nasi dingin di lantai dan melemparkannya ke dinding. Piring itu pecah berkeping-keping, nasi berhamburan. Itu hukuman untukmu. Teriak Rizky. Keputusan yang menghancurkan. Rizky berjalan ke kamar mereka, kembali dengan koper besar. Ia membuka lemari pakaian Elisa, mengeluarkan semua pakaiannya, dan melemparkannya ke lantai di depan Elisa. Kau telah menghancurkan rumah ini. Kau telah menghancurkan satu-satunya wanita yang benar-benar mencintaiku. Kau tidak pantas berada di sini. Kau tidak pantas menggunakan nama suamiku. Elisa, kini tersungkur di lantai di tengah tumpukan pakaiannya, mencoba memohon. Mas, aku minta maaf. Aku janji tidak akan mengulanginya. Kumohon, Mas, jangan ceraikan aku. Aku bisa jelaskan. Rizky menatapnya tanpa ekspresi. Penjelasanmu sudah ada di rekaman itu. Kau memanggil ibu kandungku, Bibi, kau membuat dia kelaparan, dan kau memaksanya mencium kakimu. Aku tidak akan pernah hidup bersama dengan monster sepertimu, ujar Rizky, suaranya tenang, tetapi penuh kepastian. Rizky mengambil kunci mobil dan dompetnya. Ia menarik napas. Aku tidak peduli kau akan pergi kemana. Ambil barangmu dan pergi dari rumah ini. Saat aku kembali, aku hanya ingin melihat ibu. Pengacaraku akan menghubungimu besok. Kita cerai. Dan aku akan memastikan rekaman ini menjadi bukti terkuat atas penganiayaan yang kau lakukan pada Ibu Kartika. Selamat tinggal, Elisa. Semoga Tuhan mengampunimu, karena aku tidak akan pernah. Rizky memegang tangan ibunya yang gemetar. Ayo, Bu. Kita pergi dari sini. Kita akan ke tempat yang aman dan tenang. Rizky menuntun ibunya keluar dari neraka yang ia ciptakan sendiri, meninggalkan Elisa sendiri di tengah kehancuran, dikelilingi oleh nasi yang berserakan, pecahan piring, dan bukti kejahatannya yang baru saja terekam. Malam itu, keamanan dan kehancuran. Rizky membawa Ibu Kartika bukan ke rumah kerabat, melainkan ke sebuah servis apartemen mewah yang tenang, jauh dari bayangan rumah yang dipenuhi dusta. Ia memastikan ruangan ibunya hangat, nyaman, dan yang terpenting, aman. Setelah memastikan ibunya beristirahat dengan ditemani perawat sementara yang ia sewa, Rizky mulai bergerak. Ia menelepon pengacara pribadinya, Tuan Adnan, dan memintanya datang saat itu juga. Tuan Adnan, saya ingin gugatan cerai secepatnya. Dan saya ingin Elisa mempertanggungjawabkan penganiayaan yang ia lakukan pada ibu saya, kata Rizky, nadanya tegas, tak ada keraguan. Rizky menyerahkan ponselnya. Tuan Adnan menonton rekaman mata bisu, mulai dari panggilan, Bibi, adegan menyikat pakaian dalam, hingga klimaks cium kaki. Tuan Adnan, seorang pengacara senior yang tegar, hanya bisa menahan napas. Rizky, ini adalah bukti yang sangat kuat. Tidak hanya untuk perceraian, tetapi ini bisa kita jadikan tuntutan penganiayaan psikologis dan fisik pada lansia, jelas Tuan Adnan. Elisa tidak akan bisa menuntut apa-apa dari Anda, karena dialah pihak yang bersalah. Anda telah membuat keputusan yang benar. Rizky merasa sedikit lega. Setidaknya, ibunya akan mendapatkan keadilan. Panggilan dari neraka. Sepanjang malam, ponsel Rizky dibombardir oleh panggilan dan pesan dari Elisa. Pesan Elisa, Mas, aku tahu aku salah. Tapi aku hilaf. Ibu yang memancingku. Aku janji akan bersikap baik. Jangan rusak rumah tangga kita hanya karena orang tua. Pesan Elisa, kalau kamu menceraikanku, aku akan bilang kamu yang merekamku secara ilegal. Kita sama-sama hancur.
Rizky tidak menjawab satupun. Ia hanya mengirim satu balasan, hubungi pengacaraku. Elisa, yang kini sendirian di rumah besar itu, akhirnya menelepon Tuan Adnan. Tuan Adnan menyampaikan putusan Rizky dengan dingin. Gugatan cerai, tuntutan penganiayaan, dan tidak ada negosiasi. Elisa, yang menyadari bahwa bukti rekaman itu terlalu kuat dan Rizky tidak akan goyah, akhirnya terdiam. Kekuasaannya telah berakhir. Pengakuan penuh Ibu Kartika. Keesokan paginya, setelah Ibu Kartika terbangun dengan perasaan segar dan aman, Rizky duduk di sampingnya. Kali ini, ia meminta ibu untuk menceritakan semuanya, tanpa ada rasa takut. Dengan suara yang lebih mantap, Ibu Kartika mulai bercerita. Sejak hari pertama, Nak, setelah kamu berangkat kerja, dia langsung memanggil ibu, Bibi Kartika. Dia bilang ibu tidak boleh mengganggu keharmonisan kalian. Dia bilang, jika ibu buka suara, kamu akan lebih menyalahkan ibu. Ibu Kartika memulai, air mata menetes, tetapi kini itu adalah air mata pembebasan. Dia bilang ibu harus mencuci pakaiannya, karena ibu menumpang di rumahnya. Dia memaksa ibu makan nasi dingin, karena takut ibu gemuk. Semua yang dia lakukan, semua diawali dengan ancaman, jangan sampai Mas Rizky tahu, atau kamu yang akan disalahkan. Dan soal cium kaki itu. Suara Ibu Kartika tercekat. Dia tahu ibu sangat lapar dan harus minum obat. Dia bilang itu adalah hukuman karena ibu mencoba meneleponmu semalam. Itu adalah puncaknya, Nak. Rasanya, semua harga diri ibu mati. Rizky memeluk ibunya erat-erat, ia menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Ia menangisi kebutaannya. Ia menangisi betapa menyakitkannya ibunya harus memilih antara martabatnya dan kebahagiaan putranya. Maafkan Rizky, Bu. Maafkan karena Rizky terlalu percaya pada topeng itu. Maafkan karena Rizky membiarkan ibu menderita di bawah atap rumah Rizky sendiri. Rizky benar-benar anak yang buta, Bu, isak Rizky. Ibu Kartika membalas pelukan putranya. Tidak, Nak, kamu tidak buta. Kamu hanya terlalu cinta. Semua ibu melakukan ini. Kami akan membiarkan diri kami sakit demi melihat anak kami tersenyum. Tapi ibu harusnya melawan. Jika ibu melawan, kalian akan bertengkar hebat, Rizky. Dan ibu tidak sanggup melihat kebahagiaanmu hancur karena ibu. Ibu hanya menunggu waktu, Nak, dan Allah mengirimu pulang tepat waktu. Putusan final yang menenangkan hati. Percakapan itu adalah titik balik. Rizky telah mendapatkan pengampunan ibunya, dan Ibu Kartika telah mendapatkan kembali martabatnya. Rizky kemudian meminta Tuan Adnan untuk segera mengajukan gugatan cerai. Tuan Adnan, tolong pastikan Elisa tidak bisa mendekati ibu saya lagi. Saya ingin dia tahu, kejahatan yang dia lakukan itu bukan hanya soal drama rumah tangga, tapi juga soal hukum dan moral. Saya ingin dia kehilangan segalanya yang ia dapatkan dari pernikahan ini, tegas Rizky. Keputusan itu final. Rizky menutup pintunya rapat-rapat pada masa lalu yang kelam. Ia memandang ibunya yang kini tertidur pulas, wajahnya damai tanpa bayangan ancaman dari Elisa. Rizky menggenggam tangan ibunya. Ia bersumpah, ia akan mendedikasikan sisa hidupnya untuk menjaga wanita ini. Penderitaan ibunya telah membuka matanya. Tidak ada harta, jabatan, atau pasangan yang lebih berharga daripada ibu yang tulus. 6 bulan kemudian, kedamaian yang ditemukan. 6 bulan telah berlalu. Rizky tidak lagi tinggal di rumah mewah yang penuh kenangan buruk. Ia menjualnya, membersihkan setiap sudut dari energi negatif yang ditinggalkan Elisa. Uang hasil penjualan digunakan untuk membeli rumah baru yang lebih kecil, lebih hangat, dan sepenuhnya milik Rizky dan ibunya. Proses perceraian berjalan cepat dan tanpa perlawanan berarti dari Elisa. Bukti video mata bisu terlalu kuat. Elisa tidak hanya kehilangan statusnya sebagai istri manajer sukses, tetapi juga menghadapi tuntutan hukum dan penghinaan sosial. Tuan Adnan memastikan Elisa keluar dari kehidupan Rizky tanpa hak sepeser pun, sebagai konsekuensi atas penganiayaannya. Rizky kini bekerja dengan batasan waktu yang ketat. Ia tidak lagi mengejar target gila-gilaan, memprioritaskan waktu makan malam dan waktu santai bersama ibunya. Ia belajar memasak, dan setiap lauk yang dibuatnya disajikan untuk Ibu Kartika di meja makan, dengan piring porselen yang paling indah.
Pemulihan jiwa sang ibu. Ibu Kartika kini pulih sepenuhnya. Wajahnya berseri-seri, dan tawanya kembali terdengar renyah. Ia tidak lagi gemetar saat ada suara pintu berderit, dan ia makan dengan lahap tanpa takut makanannya akan dicuri atau ditukar. Suatu sore, Rizky pulang dan menemukan Ibu Kartika sedang menyapu lantai. Bukan menyapu karena dipaksa, melainkan menyapu dengan irama santai dan senyum di wajahnya. "Bu, kenapa Ibu menyapu?" "Biar Bibi yang baru saja yang kerjakan," kata Rizky lembut. Ibu Kartika meletakkan sapunya. "Tidak apa-apa, Nak. Ibu suka." Lantai yang bersih itu adalah cerminan dari hati yang tenang. Dulu, Ibu menyapu karena takut dan diancam. Sekarang, Ibu menyapu karena Ibu cinta rumah ini. Rumah ini suci, tanpa ada lagi dusta. Rizky menatap ibunya. Air matanya menetes bukan karena kesedihan, melainkan karena kebahagiaan. Ia menyadari, lantai rumahnya mungkin bersih karena Ibu Kartika menyapu, tetapi hati Rizky yang lebih dulu dibersihkan oleh pengorbanan ibunya. Warisan yang abadi. Rizky tidak pernah menikah lagi, setidaknya untuk saat ini. Ia sadar, ia harus menyembuhkan luka batinnya sendiri, dan memastikan ia tidak lagi mudah tertipu oleh penampilan luar. Video rekaman kejahatan Elisa disimpan oleh Rizky, bukan untuk balas dendam, tetapi sebagai pengingat abadi. Pengingat bahwa kejahatan seringkali bersembunyi di balik senyum paling manis, dan kebenaran seringkali disembunyikan oleh orang yang paling kita cintai. Pada hari ulang tahun Ibu Kartika, Rizky memberinya hadiah yang paling bermakna, sebuah buku catatan baru. "Ini apa, Nak?" tanya Ibu Kartika. "Ini adalah buku catatan untuk semua resep masakan Ibu. Ibu tidak perlu lagi menyembunyikan makanan, atau harus memakan nasi dingin. Ibu adalah ratu di rumah ini. Mulai sekarang, setiap masakan Ibu adalah warisan, bukan lagi tugas seorang pelayan," jelas Rizky. Ibu Kartika menangis, memeluk Rizky erat-erat. "Terima kasih, Nak. Terima kasih karena sudah pulang tepat waktu." Pesan penutup. Cerita Rizky, Ibu Kartika, dan Elisa menjadi pelajaran pahit yang disebarkan diam-diam di antara kerabat dan rekan kerja. Kisah ini mengajarkan bahwa kesuksesan finansial tidak ada artinya jika harga yang harus dibayar adalah penderitaan orang tua. Rizky akhirnya belajar. Kehormatan seorang anak tidak diukur dari seberapa besar gajinya, melainkan dari seberapa besar ia memuliakan orang tua yang telah melahirkannya. Rizky dan ibunya kini menjalani hari-hari dengan tawa. Di meja makan mereka, piring selalu penuh, nasi selalu hangat, dan yang terpenting, tidak ada lagi panggilan "Bibi" yang penuh racun. Hanya ada panggilan "Ibu" yang penuh cinta, dan panggilan "Nak" yang penuh syukur. Lantai rumah mereka bersih, tetapi jauh lebih bersih lagi adalah hati mereka, bebas dari bayangan dusta dan rasa bersalah yang pernah menyelimuti.